Halo, selamat datang di channel saya, Osi Utami. Kali ini saya akan berbagi resep tentang bagaimana cara membuat kue bawang yang renyah dan enak. Gak usah pakai lama-lama lagi, langsung saja silakan tonton video saya dan tepung terigu protein sedang segitiga biru 600 gram, tepung tapioka 300 gram. Setelah itu kita ada bumbu-bumbu yang akan kita haluskan, yaitu daun bawang setengah on, daun seledri setengah on, telur ayam ukuran sedang 3 butir, santan kental siap saji 2 bungkus, bawang merah 1 on, dan kita juga menggunakan bawang putih 7 siung ukuran sedang, kaldu bubuk 1 bungkus, dan jangan lupa kita juga menggunakan merica bubuk 1 bungkus, 50 gram garam halus 3 sendok teh, baking powder 1,5 sendok teh. Setelah itu kita akan memblender bumbu-bumbu yang akan dihaluskan, yaitu daun bawang. Oke, ini kita masukkan dulu ke dalam blender. Nah, ini bumbu yang akan kita haluskan. Oke, daun bawang kita masukkan semua agar lebih terasa enak ya. Nah, jadi bawangnya agak terasa. Nah, setelah itu kita masukkan bumbu-bumbu lainnya, daun seledri, bawang merah, dan bawang putih, masukkan semua ke dalam blender. Tidak usah menggunakan air ya, cukup menggunakan santan saja. Masukkan ke dalam blender untuk blender bumbunya sampai dengan halus. Masukkan tepung tapioka ke dalam tepung segitiga biru, kita campur jadi satu, dan bumbu-bumbu kering lainnya juga kita campur jadi satu ya, agar merata. Oke, nah ini merica bubuk juga kita masukkan 1 bungkus. Semua bumbu kering kita campur jadi satu di saat masih berupa tepung seperti ini, jadi dia lebih merata. Nah, ini juga kaldu bubuk kita masukkan. Oke, kita buka dulu. Oke, kita masukkan ke dalam tepung semua. Setelah itu, nah ini ada baking powder juga kita masukkan. Terus ada garam juga kita masukkan. Pokoknya semua bumbu-bumbu kering kita masukkan semua jadi satu. Setelah itu kita aduk rata. Oke, kita aduk rata semuanya sampai dengan merata. Nah, ini kita campur semuanya, terus aduk sampai dengan rata. Oke. Nah, ini ada 3 butir telur yang akan kita pecahkan dan kita masukkan ke dalam tepung terigu yang tadi sudah tercampur oleh bumbu-bumbu kering. Ya, kita pecahkan satu persatu. Oke. Nah, bagi siapa saja teman-teman semua yang mau mencampur telurnya langsung ke dalam blender untuk membantu menghaluskan bumbu-bumbunya tadi juga silakan, tidak apa-apa. Nah, kalau saya ini mencampurkannya di dalam tepung dan kita masukkan margarinnya tadi. Margarin juga kita masukkan langsung. Oke. Nah, setelah itu kita campur, aduk rata. Ya. Setelah bahan-bahan tercampur rata semua, kita bisa menambahkan bumbu yang tadi sudah kita blender. Ya. Nah, ini penampakan bumbu yang tadi sudah kita blender. Nah, ini seperti ini ya. Tuh. Ini tanpa tambahan air sama sekali ya. Oke, ini kita tuang, masukkan ke dalam tepung yang tadi sudah kita campur. Ini tanpa tambahan air sama sekali. Ini cukup menggunakan telur dan santan. Nah, ini. Nah, setelah itu kita campur rata, kita aduk-aduk. Aduk-aduk sampai dengan tercampur rata lagi dan kalis. Nah, ini dia. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Nah, ini udah mulai merata ya. Nah, ini udah hampir merata. Oke.
Setelah adonan tercampur rata semua, seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman. Bisa dilihat dia tercampur rata, kalis seperti ini. Nanti setelah kalis semua seperti ini, tuh kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya penampakannya. Setelah adonan tercampur rata dan kalis, kita bisa mencetaknya menggunakan gunting bagi siapa teman-teman yang tidak memiliki gilingan mie. Seperti saya sekarang ini, saya juga sama tidak memiliki gilingan mie, jadi saya mencetaknya dengan cara seperti ini. Lebih praktis menurut saya. Nah, tapi bagi teman-teman siapa yang memiliki gilingan mie, dia bisa langsung digunakan karena hasilnya akan lebih bagus ya, seperti itu. Nah, saya begini aja, menggunakan gunting saya potong-potong karena memang saya nggak punya gilingan mie. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi adonan ini saya gulung-gulung, setelah itu saya gunting. Nah, hasilnya seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Kita siapkan minyak panas ya teman-teman, kita panaskan minyak, setelah itu kita coba masukkan. Oh alah, ternyata ini lengket ya teman-teman, tapi nggak usah khawatir kayak gitu. Ini trik dan tips pada saat menggoreng kue bawang seperti ini. Yang penting adalah minyaknya banyak, satu, dan yang kedua minyaknya betul-betul panas. Walaupun tadi bahannya itu lengket seperti tadi, kita tidak usah khawatir, nanti dia akan terpisah dengan sendirinya seperti itu. Nah, ini kita coba ambil pakai saringan ya, agar teman-teman juga lihat. Nah, ini lengket ya teman-teman. Nah, ini kita masukkan ke dalam minyak yang betul-betul panas dan banyak seperti itu. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri, dia mulai terlepas satu persatu. Nah, lihat ini mulai terlepas satu persatu ya teman-teman. Nah, ini tuh mulai terlepas satu persatu. Jadi tidak perlu khawatir, oh ini lengket, terus nanti gorengnya bagaimana, harus dikasih tepung lagi, ini itu segala macam, tidak usah. Jadi triknya itu adalah cukup kasih banyak minyak, adonan harus tenggelam semua pada saat digoreng, dan minyaknya itu harus betul-betul panas. Jadi nanti dia dengan sendirinya akan terlepas satu persatu, terpisah dia. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, ini udah mulai terlepas semua ya teman-teman. Nah, ini nah tuh teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kita bantu menggunakan saringan untuk lepasnya. Tuh, dia terlepas. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, dia tadi lengket sekali kan, antara potongan yang satu dengan potongan yang lain tadi dia lengket, tapi setelah dimasukkan ke minyak yang betul-betul panas dan banyak, dia terlepas dengan sendirinya. Nah, ini ya, tidak usah khawatir dengan minyak yang berbuih. Ini minyak yang berbuih karena memang kita menggunakan telur dalam adonan pembuatan kue ini. Jadi karena kita menggunakan telur, jadi minyaknya memang berbuih seperti ini ya. Kita lihat, nah ini sepertinya hasil kue buatan kita sudah mulai matang ya teman-teman. Nah, ini kalau sudah mulai seperti ini, kekuningan seperti ini, harus diaduk-aduk terus. Supaya apa? Supaya dia kuningnya merata dan cantik nantinya, seperti itu. Nah, ini kan sudah kekuningan ya, cantik ya teman-teman hasilnya. Nah, seperti ini. Oke, kita itukan dulu agar minyaknya turun semua. Nah, cantik ya teman-teman kuningnya ya. Nah, ini minyaknya juga berbuih, tidak masalah ya, karena ini memang kita menggunakan telur. Cantik sekali ini adonannya, kuningnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah. Oke.
selesai untuk menggorengnya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Nah, agak sedikit gosong kan kayak gitu, tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena ini kita buat makan sendiri di rumah ya. Tapi bagi teman-teman siapa saja yang menjadikan ide bisnis atau ide usaha, tolong dalam menggorengnya agak difokuskan jadi agar hasilnya kuningnya lebih cantik. Nah, ini renyah sekali teman-teman. Tuh, bisa dilihat ya. Mudah sekali dipatahkan. Ini menandakan bahwa ini kue benar-benar renyah. Ini rasanya enak banget, pas semuanya, garamnya pas, gurih santannya pas, renyahnya pas, semuanya pas. Hanya menggorengnya saja yang kurang pas karena tidak fokus, jadi agak sedikit gosong. Buat teman-teman yang ingin jadi ide usaha, jangan sampai kegosongan seperti punya saya seperti ini ya. Kayak gitu, karena hasilnya kan agar lebih cantik karena kan buat ide usaha ya. Kalau ini saya kan buat makan di rumah, jadi agak gosong-gosong sedikit nggak apa-apa lah. Yang penting rasanya enak, toh nanti juga akan habis. Kayak gitu. Nah, ini anak-anak juga ikut mentester semuanya, mereka juga pada ngomong enak kayak gitu. Mereka ikutan semuanya enak katanya. Ya, jadi buat teman-teman yang mendukung channel saya ini dan mengikuti resep-resep saya selanjutnya, bisa share, komen, like, dan subscribe channel saya untuk mendapatkan resep-resep berikutnya. Ya, teman-teman, selamat mencoba dan sampai jumpa. Dadah!